tua kita, keluarga besar kita, untuk pembawa hajat Bapak Haji Syahri Manaf dan Ibu Hajah Dr. Syari Sukmono, serta untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian juga untuk ikhwan akhwat seluruhnya yang alhamdulillah dibisakan untuk bisa melaksanakan manakiban di pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwasanya pada hari ini saya akan mengambil tema berkata benar atau diam. Seorang ulama tasawuf berkata kepada salah seorang muridnya, dari sekian banyak murid yang ada, belum tentu 20%-nya jadi. Nah, untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang mukmin yang hakiki itu tidaklah sekedar mendapatkan talqin zikir, lalu kemudian terabaikan sehingga ketajaman hatinya menjadi tumbal kembali. Perbincangan di atas semestinya juga menjadi tadzkirah atau peringatan bagi kita yang mengharapkan keberhasilan di dalam mendalami makna ajaran yang diberikan oleh guru agung kita. Selain itu juga perlu ditumbuhkan kemauan untuk selalu mengamankan dan melestarikan ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh guru agung kita. Jadi untuk mengukur apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai murid jadi atau hanya sekedar jadi murid. Kalau ukurnya adalah seberapa banyak kita telah melakukan amal soleh yang sesuai dengan ajaran para sufi. Misalnya, sudahkah kita melaksanakan sholat pada awal waktu, cara berjamaah di masjid, dengan tanpa ada rasa terbebani, menghormati tamu, bersikap baik terhadap sesama makhluk Allah, dan seberapa hikmat kita melaksanakan amaliyah ibadah. Jika belum, berarti kita masih harus terus berupaya agar bisa mengamalkan amalan yang telah diajarkan pedagang kita secara istiqomah. Jika hanya mengaku sebagai murid, maka semua orang pun bisa. Dia hanya tinggal datang kepada wakil talqin dan meminta untuk dibacakan kalimat talqin. Di saya para wakil talqin itu akan membacakan kalimat la ilaha illallah tersebut serta berusaha untuk menanamkan makna dari kalimat tersebut dalam ruh. Permasalahannya adalah bahwa meminta talqin zikir dari wakil talqin saja tidak cukup. Konsekuensi dari pemberian kalimat talqin inilah yang berat. Seorang yang telah ditalqin zikir, maka hendaknya dia menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hal ini identik dengan pernyataan muslimnya seorang. Ia cukup mengucapkan syahadat, maka secara otomatis telah menjadi seorang yang beragama Islam. Tetapi apakah syahadat saja cukup? Jawabannya tentu tidak. Islam menuntut para penganutnya yang benar-benar muslim tentunya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Mengenai pernyataan keimanan dan konsekuensi yang harus ditanggung atasnya terhadap sebuah kisah yang terjadi pada zaman baginda Nabi SAW, ditanggung oleh sekelompok orang Badui yang menyatakan bahwa mereka telah menatapi keimanan. Namun Allah SWT menyatakan di dalam firman-Nya bahwa mereka belum beriman. Adapun firman Allah itu adalah sebagai berikut. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu
fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitukum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kamu telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ayat ini menunjukkan, memberikan gambaran yang jelas kepada kita mengenai keimanan yang benar-benar diterima hendaknya muncul dari dalam hati sanubari yang paling dalam. Dari ayat ini pula kita mendapatkan kejelasan bahwasanya meski seorang secara zahir telah melakukan ibadah di sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji, tetapi bila hatinya lupa kepada Allah, maka apa yang telah dinyatakan nampak seperti sebuah sendau gurau semata. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya kita tidak memperhatikan dan jika kita memperhatikan dan sungguh-sungguh dalam menanamkan kalimat iman di dalam dada. Dalam Mangkobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu yang ke-8 dijelaskan bahwa yang menjadi dasar beliau dalam beramal soleh adalah alastu ala sidaqi wa ma kadibtu qattu, yang artinya senantiasa berkata benar, pantang bohong. Dengan senantiasa berlaku sidik, itulah maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan gemilang berhasil menyelamatkan kafilah yang membawanya ke kota Baghdad dari seorang perampok, sekaligus menjadi jalan turunnya hidayah dari Allah terhadap 60 perampok hingga akhirnya mereka bertaubat. Itulah dan modal pertama dan utama dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jani Qaddasallahu dalam menyampaikan Islam dengan sifat yang mulia, sifat yang beliau warisi dari baginda Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjadi orang yang syidik. Dari mangkoba ini hendaklah kita mampu mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya, yakni bahwa seorang yang telah ditalkin dzikir tidak boleh mendustai, mengingkari janjinya kepada Allah. Setelah ia ditalkin, perlu diingat bahwasanya dengan talqin berarti kita telah berikrar untuk setia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk selalu tunduk dan patuh kepada segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta sajarah wa 'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiran ya'khudunaha wa kana Allah azizan hakimah. Sungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan yang banyak dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على Yasin Habibillah. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.